Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang Bapak Ibu semua di webinar edukasi Sinotif di hari ini di Sabtu 31 Agustus 2024. Perkenalkan, nama saya Hafiz yang akan memandu jalannya webinar edukasi Sinotif di pagi ini. Dan pagi ini kita akan membahas nih tema yang sangat seru gitu kan, tema yang sangat mungkin dicari-cari gitu kan buat Bapak Ibu yang terutama yang punya anak-anak di usia SD ataupun TK mau ke SD nih gitu kan. Yaitu temanya tentang All You Need to Know About Cambridge for Primary Schoolers. Nah, jadi sebelum kita mulai nih, sebelum kita ke yang berat-berat nih, Bapak Ibu semua boleh diketikkan nih di kolom chatnya. Bapak Ibu semua hadir dari mana saja. Tadi udah ada perkenalan tuh. Ada Pak Bambang dari Depok. Halo Pak Bambang, gimana Depok kabarnya? Apakah hari ini cerah gitu kan? Terus juga ada Ibu Rene dari Surabaya gitu kan. Terus juga ada juga nih gitu kan Ibu Indri dari Cibubur. Halo Ibu Indri dari Cibubur. Nah, terus juga banyak sekali nih. Wah, ada Ibu Rifah dari Malang, luar biasa. Jadi dari ada yang dari dekat-dekat Jabodetabek nih, ada juga yang ternyata dari Jawa Timur juga gitu kan. Mungkin yang lagi sambil ditunggu boleh diketikkan di kolom chat dan saya juga mengingatkan kembali ke Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan gitu kan atau sesuatu yang ingin di-sharingkan ini bisa diketikkan di kolom chatnya gitu. Jadi nanti mungkin ketika ada waktunya kita bisa akan jawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke, oh Ibu Aisyah dari Balikpapan luar biasa dari Kalimantan nih. Sebentar lagi daerah-daerah sana mau jadi ibu kota gitu kan. Justru kita yang di ibu kota jadi orang daerah nanti sebentar lagi ya. Oke, nah jadi bersama-sama di pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik gitu kan tentang kenapa sih gitu kan perlu memilih Cambridge terutama dari tingkat primary gitu dari SD terus apa saja sih gitu kan yang ada di Cambridge SD baik itu pelajarannya, ujiannya, terus penilaiannya bagaimana dan bagaimana nih kita selaku orang tua untuk mempersiapkan gitu kan putra-putri kita sehingga bisa sangat siap nih untuk di Cambridge terutama di bagian primary-nya. Oke, tanpa basa-basi lagi nih, kita akan sambut pembicara kita yang sangat kompeten gitu kan. Beliau memiliki sertifikat langsung dari Cambridge untuk secondary checkpoint dan beliau saat ini menjadi primary principal di Stella Maris School Gading Serpong. Oke, kita berikan sambutan yang meriah untuk narasumber kita di pagi ini, Ibu Jenita Nelmawati. Halo Ibu Jenita, enaknya dipanggil apa nih? Ibu, Miss, atau Mam enaknya? Halo, selamat pagi, Pak Hafiz. Enaknya dipanggil Miss aja ya, Oke, oke, Miss karena Jenita. memang seorang guru, seorang pendidik lebih senang Miss. Rasa Ya, ini ya, lebih dekat ya kalau begitu. lebih dekat, Oke, benar. Selamat oke. pagi, Pak Hafiz. Selamat pagi semua, Mami, Dedi di weekend ini ya. Senang ya bisa bertemu walaupun virtual, tapi kita bisa berbagi sharing pagi hari ini. Oke, gimana kabarnya nih, Miss Jenita? Ya, sehat, tenang, Oh, ceria. oke, luar biasa ya kalau emang untuk anak SD itu bawaannya harus ceria terus ya, gitu kan? Benar, harus ceria, learning fun. Jadi tidak boleh dibawa serius segala sesuatunya ya. Tapi bagaimana tuh encourage setiap anak-anak itu dengan ya pasti utamanya ya pasti dengan senyum ya. Oke, oke, oke. Nah, sebelum ke tema yang berat-berat nih, seperti peribahasa mungkin tak kenal maka kita tak sayang gitu kan. Mungkin sejauh ini pengen tahu nih, Bapak Ibu semua kesehariannya Miss Jenita nih, kalau sebagai principal primary di Stella Maris itu ngapain aja sih Miss gitu kan? Oh iya, sharing sedikit ya. Mm-mm. Kita memang di Stella Maris, saya dari Stella Maris Gading Serpong, Tangerang. Kesehariannya adalah yang pertama memang untuk memastikan ya semua anak-anak didik itu setiap harinya itu running well, pembelajaran eh, dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian eh, guru-guru juga seperti itu ya bertanggung jawab untuk memastikan segala sesuatunya itu harus berjalan sesuai dengan program, sesuai dengan kurikulum yang sudah
kita siapkan ya, kita sudah dalami materinya, semua Mm-mm. itu kita harus pastikan berjalan dengan baik. Itu sih kalau yang untuk sehari-harinya. Kemudian ya untuk bantu anak-anak juga ya, misalnya Oke. khususnya itu anak-anak kelas 1 itu yang dari preschooler masuk ke grade one misalnya ya, itu kan masih ada intervalnya yang biasanya cepat pulang pagi-pagi masuk ke grade one. Nah, untuk sekarang ini sibuknya di situ sih untuk mulai memastikan anak-anak ini mengikuti pelajarannya karena banyak banget perbedaannya gitu ya di school Hmm. udah mulai masuk grade one, udah mulai formal education gitu. Eh Kesibukannya saat ini itu yang paling Oke. besar. Luar biasa ya, selain mengkoordinir gitu kan tadi guru-guru staff-staffnya Mengkoordinir. terjun langsung juga ternyata ya Iya, ke harus anaknya harus ya. terjun langsung ya, bantu guru. Ada yang anaknya pagi-pagi misalnya jam 9 biasa tidur atau after sekolah jam 10 pulang udah bobok gitu ya. Jadi di sekolah di kelas ya anaknya masih tidur juga gitu. Jadi kita Luar biasa. ya memastikan ya mau nggak mau harus terjun langsung sih Oke, luar membantu para biasa guru. nih. Oke, oke nih. Mungkin pertanyaan yang masih banyak banget nih orang tua tanyakan gitu kan. Kenapa sih kita pentingnya memilih sekolah sejak dini, terutama untuk primary? Kenapa harus kurikulum Cambridge sih? Kenapa nggak nanti aja gitu kan? Soalnya mungkin banyak yang saya di luar sana stigmanya, oh kan ujian Cambridge itu nanti aja adanya IGCSE mungkin, A level, AS level. Kenapa sih harus dari primary? Kenapa harus ambil Cambridge-nya sih, Miss gitu kan? Mungkin boleh di-sharingkan nih dari Miss. Ya, yang pertama, saya sebagai seorang edukator mengatakan bahwa semua kurikulum itu eh, bagus ya, baik. Dan saya bukan bilang Cambridge itu yang paling baik, bukan. Karena memang kurikulum, khususnya kurikulum provider yang dari luar negeri, luar Indonesia, yang sudah di approve oleh Kementerian Pendidikan kita, terus pertama itu yang saya tahu IB, kemudian Cambridge, mungkin ini yang lebih sering dikenal ya. Dan Cambridge ini mempunyai pathway, mempunyai eh, educational pathway-nya itu udah sangat jelas. Mereka memang benar-benar berpengalaman. Mengapa kita harus mulai sejak dini? Sekarang itu informasi sangat beredar itu cepat ya. Kita bisa dapat informasi apa saja dari internet, dari orang-orang di sekitar kita, dan pengetahuan kita itu udah makin luas. Kalau dulu mungkin kita hanya tahunya tahun 90-an itu nasional kurikulum gitu ya. Tapi sekarang itu udah lebih berkembang. Bahkan nasional kurikulum kita juga sudah berkembang dan mengadopsi, kita bisa mengadopsi kurikulum-kurikulum yang cocok untuk budaya kita, yang cocok untuk eh, tradisi kita ya di Indonesia, dan itu sangat membantu anak-anak kita gitu. Jadi kalau ditanya saya, Mam, Pak, itu lebih bagus kita pilih tuh, kita sebagai orang tua kita udah tahu kita mau anak kita mau seperti apa nih ke depannya gitu ya. Apakah dia memiliki international minded, apakah critical thinkingnya internationally atau mau lokal ya. Itu semua sudah kita bisa pikirkan. Bahkan sekarang kalau para orang tua ya, mami, dedi itu sudah mulai memikirkan mungkin anaknya baru setahun udah mulai mikir nih, Iya, betul. mau pendidikan yang seperti apa nih untuk anak saya ke depan gitu. Hmm. Jadi eh, sangat terbuka kemungkinan untuk kita bisa menentukan dan Cambridge ini adalah salah satu yang sangat worldwide. Mungkin saya Pak Hafiz bisa sharing ya, sharing screen. Oke, sebentar saya Oke, bisa dari misi atau saya bagikan? saya boleh boleh Oke, silakan. Oke. saya izin share. Mungkin juga mami atau papi yang semua kita ada di sini punya pengalaman ya mungkin di Cambridge juga ya Pak Hafiz ya. Iya, mungkin ada beberapa yang di curriculum Ada Cambridge-nya. beberapa atau mungkin as a mom atau as a teacher juga di Cambridge School. Tadi saya agak ini loh Pak Hafiz ngomongnya sangat potensial banget dan sangat ini ya apa namanya skillful banget ya. Tapi sebenarnya saya yakin Mami juga sama
para parents yang ada pagi ini. Mungkin Mr. Hafiz sendiri juga sudah mungkin lebih lebih jago dari saya nih Wah, tentang enggak. Cambridge. Justru saya mendatangkan Miss Jenita biar saya dapat ilmu juga nih Miss hari ini, Miss. Oke. Oke, sudah kelihatan slide-nya. Ya, masih loading ya. Gitu ya? Oke. Oke, berarti tadi mam semua nih, Bapak Ibu semua, berarti tadi kita harus memilih emang tergantung dari mindset anak kita ya gitu. Apakah mau locally aja atau mau dia mindset internasional juga gitu. Jadi sejak dini juga harus ditanyakan. Dan salah satu tadi ya mungkin yang disebutkan oleh Miss Jenita, Cambridge itu udah sangat terstruktur banget pathway-nya gitu. Mau kemana sudah sangat terstruktur. Jadi mungkin bisa jadi salah satu opsi nih gitu kan untuk pendidikannya. Oke, sudah terlihat. Oke, silakan Miss, boleh dilanjutkan. Why Cambridge? Um, Oke, ini adalah Cambridge Pathway. Jadi Hmm, kurikulum Cambridge itu sudah sangat jelas banget bahwa eh, mereka dengan pengalaman lebih dari 100 tahun ya, nah, itu wah, sudah bisa membuat framework, membuat jalur pendidikan itu seperti apa gitu ya. hmm, Jadi itu dimulai dari umur 3 tahun sampai hmm. 19 tahun. Jadi sebenarnya kalau primary itu Pak Hafiz itu udah yang the Second ya, kedua ya. pathway ya gitu. Oh, Nah, jadi sudah dimulai dari Cambridge Early Years itu hmm, dari umur 3 tahun, kemudian Cambridge Primary-nya itu di 5 tahun, kemudian ada lower secondary, upper secondary, bahkan advance. Ya, hmm, jadi kalau ditanya kenapa kita bagusnya mulai dari awal, as a parent, as educator, kita tahu nih bahwa kurikulum Cambridge ini sudah sangat berpengalaman untuk dalam hal pendidikan, dalam memprovide atau menyediakan frameworknya, kurikulumnya, silabusnya, bahkan resource-nya gitu ya. Jadi dan ibaratnya bukan uji coba lagi gitu, Mr. Hafiz. hmm, hmm. Kemudian mungkin kalau ditanya mengapa kita harus pilih Cambridge ya, Pak Hafiz? Betul, betul. Ah, Cambridge itu kurikulumnya sudah international recognition, Hmm, jadi sudah diakui ya, sudah hmm. diakui dari berbagai negara, bahkan lebih dari 10.000 sekolah ya 160, negara. udah lebih dari 160 tahun yang lalu sudah dimulai dan itu udah melebihi dari 120 negara Hmm. aku ya 10.000 dan 160 country 140 sekolah yang ada di Indonesia. Jadi kalau dilihat bahwa Indonesia ini juga sepertinya itu udah kurikulum Cambridge itu udah sangat Familiar lah. familiar untuk masyarakat Indonesia. Kemudian em, selanjutnya itu comprehensive kurikulum. Sebenarnya yang mau kita capai itu apa sih dari Cambridge ini khususnya untuk checkpoint ya? Hmm. Primary checkpoint itu sebenarnya untuk nama ujiannya. Jadi kalau misalnya eh, primary khususnya primary checkpoint itu dia a broad and balanced education with a strong emphasis in sudah mencakup literasi, Iya numerasi, sih, sains. kemudian ada science, ada critical thinking, kemudian itu menjadi foundation apa ya fondasi untuk anak-anak kita ke depan. Jadi dia komprehensif berarti sudah sangat luas, Lengkap. sangat menyeluruh, sangat mendalam. Ya, sebenarnya kalau di eh, Cambridge Primary itu sudah eh, Cambridge Primary itu sudah menyiapkan ada 11 mata pelajaran sebenarnya, Pak. Oke, dan itu sebelasnya itu mesti diambil semuanya, Miss, atau ada opsi-opsinya sih, Miss gitu. Oh, ini yang wajib, ini optional kayak gitu. Kalau kayak bayangin 11 anak SD belajar 11 pelajaran kayak wah banyak banget ya gitu kan. Nah, Ya, seperti apa Miss benar. 11 ini? Jadi sebenarnya kok Cambridge Curriculum ini khususnya di primary itu Heeh. mereka menyediakan ya, menyediakan Hmm. memfasilitasi para educators, education institution gitu
khususnya di primary itu ada 11 subjek ya, art, Mm-mm, mm-mm, design, global perspective, mm-mm, kemudian digital literacy, computer, English, English as a first language atau second language, ada maths-nya gitu ya. Em, itu semuanya di 11 itu nggak harus kita ikutin gitu, nggak. Tapi mana hal-hal yang lebih cocok nih, karena memang kurikulum Cambridge ini juga khususnya di Indonesia itu sangat adaptable ya, fleksibel. Kita bisa mengambil misalnya untuk art and design atau untuk maths-nya, English-nya, sama science-nya gitu ya. Dan kita adopt itu semua dan kita gabungkan dengan kurikulum nasional kita juga oke. Jadi nggak harus 11-11-nya itu diambil gitu loh. mm. Nah, kalau itu ada nggak kayak misalnya dari sebelah sini yang mana yang wajib gitu diambil, ada yang mana yang opsional nih, Miss, atau semuanya opsional tinggal terserah anaknya, atau ternyata ada yang mesti diambil gitu kan? Ya, biasanya ini kalau kita as a Cambridge Center, Mm-mm, sekolah-sekolah yang sebagai Cambridge Center, mungkin ini satu informasi juga ya. Ini kan kita Paris belajar terus ya. mm-mm. Em, bentuk sekolah di Indonesia itu ada dua, sekolah nasional, kemudian sekolah SPK, SPK. Mm-mm. Satuan Pendidikan Kerjasama. Dan Satuan Pendidikan Kerjasama ini biasanya mengadopsi atau bisa running semua internasional kurikulum, internasional kurikulum ditambah 3 mapel ya, 3 mata pelajaran wajib dari pemerintah Kementerian Indonesia, yaitu agama, kemudian eh, pendidikan Pancasila ya, yang dulunya mungkin disebut PPKN, PKN. Mm-mm. kemudian ada bahasa Indonesia. Jadi dari international kurikulum yang kita punya, seperti Cambridge merupakan international kurikulum provider, untuk ujiannya itu sebenarnya nanti 3 mata pelajaran aja tuh Pak Hafiz. Mm. Mm. Ya, jadi yang utama itu kalau di primary ada English, kemudian ada mathematics dan science. Itu Mm. yang sudah menjadi apa ya main Wajib ya, Mian ya. subjeknya. Oh. Mm-mm. Mungkin yang lainnya itu kita bisa tambahkan atau kita integrasikan ke dalam mata pelajaran kita sesuai dengan kurikulum nasional juga boleh, atau juga kita bisa adopsi nih semua dari kurikulum framework yang mereka punya seperti Hmm. itu. Oke, oke, oke. Berarti tadi yang biasanya diambil mainnya itu adalah mathematics, terus English sama science. Sebenarnya yang lainnya kita bisa mungkin tergantung juga nih kita kombinasikan dengan kurikulum yang ada, ataupun tergantung dari anaknya nih kita kayak passionnya kemana gitu kan. Iya, Oke, oke. Nah, iya. selanjutnya nih pasti kan setiap subjek itu pasti ada asesmennya masing-masing, Miss ya, benar nggak sih? Kayak misalnya ada ujiannya masing-masing gitu kan. Boleh tahu nggak sih kalau di Cambridge itu tes-tesnya apa aja sih? Biar kita lebih tahu. Oh, ternyata tesnya nggak cuman ada checkpoint aja, ada apa lagi sih cek yang apa tes yang lain yang ada di apa di Cambridge, terutama di primary-nya kayak gitu. Oh ya, khusus sebagai informasi bahwa Mm-mm. ujian di Cambridge untuk khususnya checkpoint ini adalah fokusnya kepada English, kemudian English as second language, mathematics, science, and global Global perspective. perspective. Sebenarnya Mm. untuk subjek ujiannya ini biasanya nanti di akhir ya, Di akhirnya di di kelas di kelas grade 6 6, berarti ya. Oke, oke. kelas 6. Dan biasanya itu checkpoint itu dilakukan di bulan April. Jadi Hmm. sekitar bulan April anak-anak akan ikut ujian checkpoint. Jadi checkpointnya itu ada minimal itu kita 3 ya, Tiga tadi ya. 3 English, Maths, and Science. Mm-mm. Kalau misalnya anaknya atau sekolah juga mempersiapkan anak-anak ini untuk mengambil global perspective, itu jauh lebih bagus juga. Hmm. Kemudian apa sih tujuannya untuk ujian checkpoint ini ya? Tujuannya itu yang pertama untuk anak kita, murid kita atau anak kita itu akan ada satu gambaran ya, kemampuannya selama ini sampai di mana seperti itu. Jadi untuk bisa tahu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana gitu ya. Kemudian untuk teacher dan parents ini juga tahu nih learning supporting systemnya ini seperti apa gitu ya. Apakah memang sudah kita melakukan yang terbaik untuk anak-anak ini gitu. Dan juga kepada sekolah nih. Jadi checkpoint itu bukan hanya untuk murid aja Pak Hafiz, tapi untuk Mm-mm. orang tua, untuk sekolah juga ini jadi satu gambaran.
apakah sekolah ini sudah benar-benar menjalankan kurikulumnya dengan benar sesuai dengan silabusnya dari hasil-hasil pencapaian yang anak-anak kita dapat seperti itu. Oke, oke. Kemudian, Nah, eh, saya sharing lagi ya Pak. boleh silakan. Jadi di checkpoint ini comprehensive kurikulum itu dikatakan bahwa sudah menyeluruh dan mendalam karena kita bisa ukur nih potensi kita sampai di mana, potensi anak itu sampai di mana. Kemudian ada dimonitor nih dengan adanya. Jadi kalau di checkpoint itu ada dimulai dari kelas 3 ya, kelas 3 Kelas SD, 3. sudah ada Cambridge sudah menyediakan yang disebut dengan progression test, Pak. Action test. Oke. Jadi dengan progression test itu nanti ketika guru memberikan progression test kepada anak-anak, kita bisa lihat nih. Dan Cambridge juga menyediakan feedbacknya, Hmm. kelemahannya di mana, Hmm. kekurangannya di mana. Kemudian kita bisa cek ini achievementnya kita. Nah itu biasanya di ujung ya tadi seperti di Hmm. Cambridge Primary Checkpointnya. Jadi makanya ini sebenarnya sudah sangat bagus dan kalau kita bisa mulai anak-anak kita itu dari sejak dini gitu. Oke, oke, oke. Nah, menarik lagi biasanya kan kalau ditanya tentang ujian gitu kan, ada nggak sih contohnya kayak, oh kalau checkpoint itu penilaiannya seperti apa sih itu sama bisa PES, bisa dikatakan good nilainya kalau seperti apa sih, Miss gitu kan? Karena kalau misalkan contohnya di IGCSE kan ada kategori kayak, oh dia dapat A star, bagus nih. Nah kalau di checkpoint, apakah sama tuh buat penilaiannya, terus apakah sama standar-standarnya kayak gitu, Miss? Atau Eh, ada sedikit perbedaan gitu maksudnya? Kalau di IGCSE kan sudah lebih fokus ya Pak Mm, Hafiz ya. mm, mm, Kalau kita di primary memang ini masih basic eh, mm, mm, education, jadi Cambridge itu sangat menghargai respect every child. Maksudnya mm, bahwa tidak langsung diukur ini gagal atau tidaknya gitu. mm, mm, Mungkin mm. kalau di IGCS itu sudah ada ya nilai nilai Iya, itu udah kalau di minimumnya berapa? itu udah U gitu undefined. Nilainya itu udah U. Kalau misalnya IGCS itu ada sampai G ya, G ya. Iya. Eh, Kalau G udah pasti nggak nggak bisa diterima ini gitu. Mm, Eh, Misalnya ada beberapa college yang menentukan anaknya misalnya dengan IGCSE minimum C misalnya. mm, Tapi kalau di primary ini karena ini kan masih dasar mm, ya. Dan sangat penting sekali kita untuk membangun dasar-dasarnya itu dari awal gitu ya. mm, mm, Jadi kalau di checkpoint tidak ada yang istilahnya ini gagal, mm, ini berhasil atau tidak. Karena dia balik lagi ya, tadi dia itu merupakan feedback, provide feedback. Apakah memang anak-anak kita ini sudah mencapai kemampuan yang diharapkan seperti mm, itu. Nah, jadi itu merupakan tahap awal untuk kita bisa membangun fondasi yang lebih baik lagi ketika anak-anak kita itu nanti lanjut ini ke pathway yang berikutnya. mm. Oke, oke. Berarti nggak sesaklek kayak IGCSE atau A level itu. Ini fail ini nggak, tapi dikasih ini ya. Apakah sudah memenuhi nih standar-standar buat ke pathway berikutnya aja gitu mungkin ya, Miss Jenita ya. Iya, Jadi nggak. benar. Oh, oke, jadi mungkin bentuknya lebih banyak dalam bentuk mungkin kayak rapot sekarang ya banyak ceritanya gitu ya. Oh ini udah Deskripsi oh, lebih. betul sudah Oh, mana yang oke, mana yang belum, mana yang sudah ini. Jadi biar nanti suggestion buat IP berikutnya mungkin bisa lebih dipersiapkan lagi gitu Miss ya. Enggak langsung benar. dalam bentuk nilai atau angka yang benar-benar wah standar oke oke. Itu berarti Sebenarnya ilmu Pak baru. Hafiz, Ada juga. maaf, ada nilainya sih, Oh ada. ada frameworknya. Mm. Nanti mungkin saya bisa kasih kasih ini ya, kasih sekilas ya Iya hasil boleh boleh dari boleh. uh, as a school kita itu average-nya seperti apa gitu Mhm. overall the student gitu ya. Tapi saya mau lanjut dulu ya Pak Hafiz, Oke boleh? silakan boleh 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 Miss. Oke, contohnya seperti ini ya, Cambridge Mhm. Primary English-nya. Jadi skill yang akan dibangun itu adalah reading, writing, Oke, speaking, and speaking. listening. Ini. Jadi kita Mhm. lihat untuk integrasi, ini contoh dari kurikulumnya. Nah, ada strand-nya Oh nih, oke. Ha, reading, ha, ha. writing, speaking, and listening. Kalau stage one itu sama dengan kalau kita misalnya di kelas satu nih, Mhm. apa yang diharapkan dari Mhm. readingnya, writingnya, ya.
Jadi ini ada salah satu contoh learning objektifnya yang bisa kita gunakan untuk kita mulai arahkan nih anak-anak kita, kan dia mulai dari stage 1, nanti di stage 6-nya dia akan mulai mengikuti ujian. Jadi tadi balik lagi ya, Pak Hafiz, bahwa kita lebih baik itu mempersiapkan anak kita itu mulai dari dini gitu. Hmm. Bisa sih, kalau misalnya Cambridge itu tidak menyarankan seperti kita sekolah nasional dari SD harus ke SMP dulu, harus ada ijazah SD, baru apply SMP gitu ya. Tapi Cambridge ini memang bukan seperti itu. Kita bisa pilihan, misalnya apakah anak saya nanti dari SD dengan nasional kurikulum atau kurikulum yang lain misalnya ya, mau di SMP baru mau masuk Cambridge, misalnya belajar Cambridge. Boleh nggak? Cambridge itu memperbolehkan karena mereka merupakan kurikulum framework. Jadi bukan menjadi satu keharusan harus dari checkpoint dulu baru bisa ke IGCSE seperti itu ya. Mungkin para orang tua kadang kan apakah memang harus mengikuti nih seperti kurikulum nasional kita. Kalau di Cambridge memang tidak ada. Tapi kalau kita lihat untuk persiapan kematangan anak kita secara mental, kemudian critical thinkingnya itu bisa kita mulai sejak dini itu jauh lebih baik. Seperti itu Pak Hafiz. Ini contoh untuk English. Kemudian ada contoh juga yang untuk matematika. Jadi matematika itu kita belajar matematika. Anak-anak itu bukan hanya sekedar tahu menghitung gitu ya, Pak. Mm-mm. Jadi Mm-mm. tahu numbernya, kemudian Geometrinya, geometri statistik. measure-nya, kemudian udah belajar statistik. Nah, Hmm. kemarin tuh ada beberapa pengalaman kita orang tua itu bingung. Ah, Miss, anak saya primary udah belajar Belajar statistik gitu. Udah belajar statistik probability gitu ya. Padahal Mm-mm. biasanya di Di SMP. EFT level gitu. Heeh. Nah, tapi ini kan kalau kita lihat dari eh, ini dia learning objektifnya itu kan ada stage yang akan dilalui oleh anak kita gitu. Jadi dimulai dari describe data dulu. Nah, lihat dulu datanya seperti apa. Kemudian familiar language yang biasa dipakai more, less, most, Mm-mm. least to answer non-statistical questions, discuss conclusion. Nah, itu kan termasuk statistik gitu. Nanti akan terus berkembang nih sampai stage 6 sampai di OGCSE bahkan sampai di ESE levelnya. Seperti itu. Dan satu lagi nih subjek yang terakhir nih science. Nah, ini juga ini jadi pertanyaan orang tua nih. Kok belajar sainsnya di primary itu udah ada biologi, ada chemistry gitu, ada physics. Kalau kita dulu zaman saya ya Pak Hafiz ya, ini zaman jadul belajar biologi itu di SMA gitu. SMP, iya SMA, Oh, betul betul. SMA. Heeh. Saya di SMA Pak. Pak Hafiznya Mm-mm. di SMP kali ya? Udah dipecah sih dulu IPA-nya ada biologi sama ini. Heeh. SMP ya. Iya. Kalau saya zaman jadul Pak. Udah di SMA tuh baru belajar chemistry. Hmm. Kemudian ini kok sekarang anak-anak kita kok udah belajar nih chemistry, physics, biology, bahkan earth and space itu sudah dimulai sejak dini ya, khususnya di Cambridge. Jadi ini science in context. Dia lebih kepada konteks bagaimana ini thinking and working scientifically-nya gitu. Contohnya ya kita masuk ke learning objektifnya seperti ini. Make prediction about what they think will happen. Kemudian chemistry-nya understand that all materials have a variety of properties. Jadi masih hal-hal yang sangat dasar. Kalau saya lihat sekarang ya Pak Hafiz ya, saya merasa zaman saya sama sekarang itu beda banget gitu ya. Anak-anak sekarang itu sudah di-provide dari awal untuk thinking skills-nya itu udah mulai sejak dini gitu. Kalau Betul betul. kalau zaman saya sekolah mungkin mulai dari SMP baru SMA gitu ya. Tapi ini eh, di checkpoint ini di Cambridge ini udah dari awal itu sudah anak-anak sudah dipersiapkan untuk creative thinkingnya.
Oke, sudah berarti udah dinamis banget ya pendidikan ya gitu. Bahkan yang mungkin dulu Benar, kita anggap wah itu mah soal SMA, sekarang di SD mungkin ada tapi disesuaikan mungkin ya levelnya. Anak SD sesuaikan. udah bisa memikirkan ini belum kayak gitu kan. Mungkin nggak Ya. terlalu dalam mungkin. Oke, oke. Ini nanti dia Pak, yang physics, earth, and space-nya itu akan berkembang dan itu dimulai grade 1 and 2 and 3 itu belum ya, belum. Hmm, hmm, Nanti hmm, di grade 4, mulai dari grade 4 hmm, akan hmm, hmm. belajar tentang physics-nya sama earth and space-nya. Seperti itu sih. Jadi benar-benar di primary ini sudah lengkap banget untuk kita mempersiapkan anak-anak kita dengan critical thinking dan international minded-nya. Kalau why we have to choose Cambridge, another reason is focus on critical thinking ya. Critical thinking itu apa saja? Receiving, kita menerima informasi, kemudian kita mengumpulkannya, mana yang benar-benar kita perlukan, kemudian kita akan menganalisa. Ini adalah critical thinking activity ya, aktivitas dari critical thinking ini. Kemudian kita akan mulai identifikasi links between ideas, kemudian kita analisa, kita evaluasi, kemudian kita mulai pertanyakan argumen ya. Kemudian ada identifying patterns, hubungannya apa, kemudian kita akan ambil kesimpulan, kita mulai pisahkan mana yang terpenting, mana yang tidak relevan, mana yang relevan. Jadi kita bisa tahu, oh ada gaps-nya ini tidak relevan, ini relevan, reasonnya apa, seperti itu ya. Jadi di pelajaran checkpoint itu sudah fokus kepada critical thinking-nya. Kita sudah ketika anak-anak belajar, mereka sudah mulai bisa, mungkin zaman kita dulu, emang capek-capek belajar matematika, Buat apa sih gitu? buat apa sih? Nah, ini ada Gitu ya. penjelasannya ya gini ya. Heeh. Tapi di checkpoint ini anak-anak itu sudah bisa ya Hmm. mengidentifikasi, baru udah mulai bisa, oh ini ternyata misalnya tadi seperti statistik and probability, misalnya itu digunakan waktu kapan, oh ketika ada tabel, oh tabel data ini rupanya bacanya seperti ini. Jadi mulai kecil mereka sudah terbiasa ya untuk mengetahui itu semua. Jadi critical thinking ini adalah tujuannya untuk membentuk satu argumentasi, bukan berarti ke arah yang negatif ya Pak ya, tapi ke Hmm. arah yang positif untuk pengembangan, untuk development cara berpikir pembelajar, kemudian bagaimana memecahkan masalah, kemudian apa nih konklusi dari atau Hmm. Hmm. apa istilahnya kesimpulan dari semua yang sudah berjalan gitu ya. Jadi anak-anak bisa sudah terlatih nih critical thinkingnya Hmm. sejak dini gitu. Ini nggak cuman bisa ngerjain soal, tapi bagaimana alurnya sampai mereka bisa jelasin kenapa harus pakai ini sih jawabannya gitu, Miss ya, berarti ya. Ya, mengapa Oh. harus seperti ini? Kalau dulu Hmm. kan zaman saya sekolah ini kayaknya ngomongin yang gak enak terus. Yang penting tahu jawaban sekian gitu, gitu. Ini kenapa seperti ini? Rumusnya mengapa begini? Ya udah pokoknya itu deh rumusnya gitu ya. Tapi untuk anak-anak zaman sekarang, mereka itu bisa udah berpikir, kok pakai ini sih? Kenapa nggak pakai yang lain? Jadi Hmm. sebagai guru kita juga misalnya kita lakukan eksperimen. Emang harus pakai plastik misalnya? Oh enggak, boleh sih pakai yang lain. Kamu mau coba enggak? Jadi kita sudah Hmm. lebih terbuka ya. Hmm. 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 Anak-anak mulai berpikir, oh iya, kalau nggak pakai plastik, pakai kertas seperti apa? Mungkin Hmm. pakai another materialnya seperti apa? Jadi Hmm. kita sudah lebih terbuka ya eh, untuk bisa mengajarkan to develop their thinking skills. Kemudian yang terakhir alasan mengapa sih Cambridge itu ini dari mungkin pemahaman saya ya Bapak Ibu ya kalau misalnya mungkin teman-teman parents semua mungkin ada alasan yang lain gitu ya. Mengapa sih kurikulum Cambridge untuk khususnya di primary gitu. Ada 4 tadi yang saya dapatkan dan ini adalah flexible and adaptable. Ini adalah poin keempat yang saya dapatkan adalah bahwa kurikulum Cambridge khususnya checkpoint itu dia kita bisa melakukan berbagai macam nih cara mendeliver subjek tersebut, cara mendeliver kurikulumnya. Jadi nggak harus terpatok harus seperti Cambridge semuanya, enggak. Mereka hanya menyediakan kurikulum framework, tetapi kita bisa lebih fleksibel. Kita sesuaikan dengan ya tadi seperti di Indonesia, budayanya seperti apa,
kemudian kebiasaan masyarakat kita seperti apa. Jadi kita bisa setting seperti sesuai dengan kondisi lingkungan kita, kondisi contohnya seperti parents, parents yang kita miliki, kemudian tipikal anak yang ada bersama dengan kita gitu. Jadi Hmm. kita bisa tentuin nih. Kemudian meet the needs of diverse learners, nih ya, making versatile and inclusive. Jadi benar-benar kita bisa gunakan kurikulum khususnya primary checkpoint ini benar-benar inklusif untuk anak-anak sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Oke, oh, Itu yang bisa saya sharing, Pak oh, Hafiz. oke. Ini banyak banget nih ilmu yang kita bisa dapatin. Jadi lumayan lebih bisa ini juga ya tergantung siswanya gitu kan. Walaupun siswa beda-beda, nanti bisa jadi ambilnya pelajaran apa, seperti apa. Dan bisa juga tadi membuat lebih banyak variasi juga gitu kan di Cambridge ini gitu kan. Oke. Dan Nah, ini juga sudah ada mungkin pertanyaan dari Bu Safina dan mungkin pertanyaan sama Moms dan Dad yang lainnya gitu kan. Kalau mau ujiannya nih, mau ujian checkpoint ini, apa sih yang perlu di-prepare sama siswa dan sebagai parents, apa yang bisa kita support nih buat belajarnya kayak gitu? oke, kalau untuk bagaimana cara membantu anak belajar, biasanya itu kalau untuk tadi seperti ada contoh yang saya berikan ya silabus itu, misalnya anak saat ini belajar tentang eh, contohnya tadi yang Inggris ya, writingnya seperti apa. Dan biasanya Cambridge untuk persiapan eh, pembelajaran ataupun ujian itu mereka sediakan ada yang namanya past paper. Past paper. Misalnya checkpoint itu ada checkpoint, past paper checkpoint. Jadi contoh misalnya contoh atau typical questions yang biasa Cambridge gunakan ya untuk tadi menunjukkan skills sesuai dengan subjeknya itu biasanya mereka siapkan baru resource-nya seperti apa. Jadi kita as parents juga bisa melihat misalnya anak kita ini sedang belajar space misalnya ya apa saja itu Materialnya gitu, materialnya, silabusnya. support learning supportingnya. Jadi kita bisa lihat sehingga kalau misalnya kita lihat anak kita yang kekurangannya di mana, jadi kita bisa gunakan, kita bantu dengan seperti itu. Jadi misalnya guru-guru juga biasanya kalau kita ya guru-guru itu juga akan melihat nih ketika guru-gurunya memberikan soal biasanya per kemampuan ya, per skill yang ada dulu. Dari situ dilihat apakah anak ini sudah mengerti, sudah paham atau tidak gitu. Jadi biasanya dari pas paper itu kita bisa lihat anak kita sudah memahami keseluruhan materi yang ada atau belum. Oke, berarti kita bisa lihat-lihat paper-paper tahun-tahun sebelumnya, terus juga mungkin bisa ada lihat silabusnya. Biasanya kan silabusnya ada tiap tahun seperti apa soal-soal. Jadi biar anak Ya, itu kita prepare, kita kasih latihan, biar dia terbiasa ya mungkin ya bisa jadi dengan soal benar, jenis-jenis soalnya seperti apa. benar. Oke, Ya. oke. Dengan Nah, progression test juga biasanya mhm, itu kan progression test sudah dari kelas 3 ya sudah ada. mhm, Biasanya kita bisa juga ambil progression testnya. Kita coba ini kita lihat karena kan setiap pembelajaran harus ada evaluasi gitu ya Pak Hafiz. mhm, mhm. Jadi cara evaluasinya bagaimana? Dengan adanya tes yang diberikan, kita bisa lihat nih kemampuan anak kita sampai di mana. Seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, sama ada nih pertanyaan lagi dari Ibu Reina juga. Kalau ternyata dia baru, wah telat nih saya nih baru sadarnya pas SMP nih gitu mau kurikulum Cambridge. Nah, gimana sih ngejar ketinggalan anak kita gitu? Padahal kan dulu mungkin SD-nya dia kurikulum yang lain nih, nasional ataupun yang lain tiba-tiba baru, oh saya mau baru masuk SMP Cambridge-nya. Nah, itu buat ngejar ketertinggalan itu seperti apa sih, Miss? Apakah perlu waktunya lebih lama lagi atau apa yang perlu dipersiapkan, Miss gitu? Mungkin boleh di-sharing kan nih, Miss? Ini pertanyaan bagus juga ini ya Pak Hafiz ya. Iya. Gimana nih kalau misalnya masuknya ini di SMP? Eh, Kalau misalnya di SMP ini tergantung kita di Indonesia ya. Eh, Mami, misalnya gini ya, ketika anak ini di SMP, dia masuknya itu checkpoint secondary ya, yaitu checkpoint lower secondary. Kalau tadi kita lihat educational pathway-nya. Dan memang uniknya di kita sebenarnya di Stella Maris, kebetulan ini Pak Hafiz ya, kita tidak menggunakan lagi yang
checkpoint lower secondary-nya lagi malah. Hmm. Kita langsung dari checkpoint primary langsung ke IGCSE. Wow, Jadi kita istilahnya lebih cepat skip ya. satu stage Nah, langsung to the next stage-nya gitu ya. hmm. Jadi mungkin sama ya dengan pertanyaan Mami ini bagaimana sih anak-anak kita yang dari eh, yang belum tiba-tiba bahkan mungkin anak-anak yang belum belajar Cambridge sebelumnya masuk langsung ke IGCSE atau ke eh, checkpoint lower secondary. Eh, no worries Mami ya, biasanya anak-anak ini akan cepat beradaptasi. Beda banget nih sama kita yang sudah dewasa. Kalau kita orang dewasa kan biasanya kalau ketemu orang pasti kenalan dulu, tahu dulu namanya, begitu ya. Hmm. Tapi kalau anak-anak itu ketika walaupun dia in the middle, dia masuk dan mulai belajar, dia akan bisa mengadopsi, akan belajar, a fast learner. Mereka Hmm. akan lebih gampang gitu ya. Dan ketika belajar untuk langsung masuk IGCSE misalnya, biasanya IGCSE kalau di Indonesia itu rata-rata itu di kelas Grade 9 ya, grade 9, 10. Heeh. 2 years program. Jadi masuk di kelas 9 nih, dari yang nasional ke kelas 9. Nanti di situ kalau biasanya di IGCSE mereka memang harus kejar yang pertama language barrier-nya ya. Hmm. Misalnya Inggrisnya oke, bisa dan pemahaman kok reading comprehension-nya bagus. Nah, itu bisa langsung ikut dan terjun ke dalamnya gitu. Dengan kita tadi ya intinya bahwa kita akan lihat nih silabusnya seperti apa. Jadi kita mulai arahkan anak-anak kita untuk bisa mempersiapkan diri mengejar materi-materi mungkin yang awalnya mereka belum dapatkan ini Betul. Hmm. tapi mereka bisa refer kembali kepada topik-topik itu. Jadi nggak usah khawatir, Hmm. anak-anak kita itu fast learner. Oke. Oke, jadi mungkin ya sebagai orang tua mungkin kita worry karena mungkin belum melakukan ketika udah dilakukan, oh anak-anak kita bisa loh. Yang penting tadi mungkin sama bahasanya harus di ini juga, sama kita juga support juga tadi mungkin materi-materi kita carikan. Oh kalau mau mesti mau materi ini berarti sebelumnya harus kuasai materi apa. Sebagai orang tua kita udah support seperti itu ya, Miss ya. Iya, benar. Oke, jadi buat Bapak Ibu semua nih kalau ada pertanyaan silakan langsung ketika di kolom chat nanti kita bacakan pertanyaannya. Nah, Iya. sekarang kembali lagi nih kalau yang saya tahu kan selama ini sudah biasa mencetak nih anak-anak yang nilainya bagus-bagus terutama di checkpoint, di ujian dan Cambridge yang lainnya boleh sharingkan ya. Mungkin ada contoh-contoh satu dua aja yang wah ini siswa saya dulunya begitu tiba-tiba ikut checkpoint dapat nilainya perfect atau seperti apa boleh nggak Miss di-sharingkan nih kisah-kisah sukses siswa-siswinya di Stella Maris seperti apa Oke, yang paling berkesan mungkin. anak-anak ini semuanya unik-unik ya saya pikir. Karena mereka diciptakan Tuhan dengan keunikan masing-masing dan sebenarnya kita as parents sama educators ini kita benar-benar eh, tahu nih celah anak ini di mana untuk mengembangkan dirinya gitu ya. eh, ada anak-anak yang di kelas 5 itu dari sekolah nasional biasa, mungkin English barrier, masih English barrier juga, ketika mereka join di kelas, eh, mereka kan bersosialisasi nih, English environment-nya. Jadi sudah bisa berkomunikasi, kemudian dengan bacaan-bacaan yang mereka punya, dan itu sangat cepat membantu mereka ya. Biasanya kalau memang kurang, maka anak ini akan lagi mungkin ditambahin ekstra untuk language-nya dulu ya, untuk mengatasi language barrier-nya. Kemudian setelah itu di grade 6, biasanya kalau kita ya di Stella Maris, karena ujiannya itu di bulan April, maka kita persiapkan anak untuk persiapan ujian itu 6 bulan sebelumnya biasanya Pak. Hmm. Jadi itu around Oktober, kita sudah tentukan, kita lebih mengerucut nih untuk ujian gitu ya, persiapan checkpointnya untuk English, Maths, and Science-nya. Jadi eh, kalau di Cambridge itu kan misalnya ini nanti anak-anak kita yang ujian di tahun 2025 nih, April 2025. Jadi kita harus sesuaikan silabusnya yang akan diujikan di April 2025. Dari sana guru-guru akan sudah mulai nih dengan past papernya, Hmm. kemudian dengan adanya progression test, kita tahu si A kekurangannya di mana. Misalnya seperti science tadi ya, chemistry-nya masih kurang nih
Jadi nanti anak-anak akan dilatih ada extra lesson khusus untuk memperlengkapi anak. Misalnya di dalam chemistry-nya masih kurang. Jadi misalnya ada anak yang masih kurang di dalam hal tadi itu yang space ya. Space Kemudian and Earth. anak-anak akan di apa ya, di grouping gitu untuk dibantu lagi untuk makin memahami tujuannya seperti apa, bentuk pertanyaannya juga seperti apa. Jadi lebih spesifik biasanya. Dan ya puji Tuhan untuk tahun kemarin itu Stella Maris itu melebihi average dunia sebenarnya, Pak. Wus, luar biasa. Ya, itu satu ini ya, bagaimana anak-anak ini benar-benar paham, mengerti gitu. Dan hasil dari feedback Cambridge terhadap kita sekolah bahwa average anak-anak itu udah melebihi average di dunia Hmm. worldwide-nya seperti itu. Biasanya Oh. karena kita udah dari awal ya mempersiapkan anak-anak, Hmm. jadi di akhirnya itu udah shapingnya udah benar-benar jelas. Di situ kita bisa tinggal ibaratnya kalau eh, untuk extra lessonnya khusus untuk checkpoint, kita tinggal shaping nih anak-anaknya dalam hal apa ini yang perlu diperbaiki gitu. Seperti itu biasanya strategi kita, Pak. Oke, luar biasa. Berarti udah bahkan melebihi worldwide-nya ya. Berarti rata-rata dunia udah terlewati. Berarti bisa Mm-mm. dikatakan wah ini bagus-bagus semua nih lulusannya Stella Maris. Luar biasa. Nah ini ada apa nih dari Ibu Nia ada pertanyaan apa ada contoh report dan checkpoint testnya seperti apa? Oke, Oke, ini saya bisa kita sharing, Mami, tapi butuh waktu saya mau mau ini eh, cari dulu ya. cari dulu gitu ya. Oke, Mungkin mungkin yang Miss. lain, Oke, yang lain mungkin ada. yang lain dulu ya. Mungkin sambil ini juga. Pak Nah, Hafiz ada yang ini yang belum masuk ya, masih di waiting. oh oke oke. Oke, nah mungkin juga ada ini juga Miss pertanyaan nih misalnya kalau rata-rata sih kalau anak SD terutama primary gitu, apakah perlu tambahan lagi nih misalkan belajar di luar, tambahan belajar seperti apa untuk mempersiapkan primary yang ada apakah atau cukup ngikutin dari sekolah aja gitu kan? Sejauh ini yang Miss tahu biasanya seperti apa sih Miss kayak gitu? Biasanya kita as parent and educator itu akan melihat. Mm-mm. Ini kan kita berburu dengan timeline juga ya, Pak. Betul betul. Ha. Hafiz. Kalau memang kita melihat bahwa anak ini masih kurang, em, ya kita juga sarankan, misalnya ada nggak support system yang lain untuk Hmm. mencapai skills ini terhadap anak Mm-mm. kita gitu. Jadi Mm-mm. biasanya kalau memang melihat timeline yang ada, kita akan minta. Ya, kita akan Hmm. minta mungkin ditambah lagi deh, Mam, untuk dia bisa lebih paham. Mungkin Hmm. dengan kita sudah sudah oke, tapi ada mungkin cara belajar yang lain yang Hmm. bisa mengarah atau mendukung eh, kemampuan anak kita gitu. Itu memang kita biasanya bicarakan juga. Oke, biasanya pasti diperlukan juga ya, biar lebih maksimal kan tadi mungkin Iya, terburu karena dengan waktu juga gitu kan. Bisa jadi ya, benar. ujiannya tahun depan, wah anaknya baru sekian kemampuannya, berarti butuh juga tambahan-tambahan les. Contoh kayak di Sinotif misalnya ya contohnya ya. Iya, Oke, oke. Ini saya juga ada contohnya mungkin buat pas papernya saya sambil share screen mungkin biar tadi boleh. pertanyaannya Ibu Nia. Nah ini contoh pas paper kayak gini ya, lower secondary. Ini Ini oh ini lower lulus secondary, Pak. secondary. Oke, kita cari berarti yang primary ya. Oh, ini kalau buat penilaiannya apakah seperti saya dapat dari websitenya Cambridge Miss, tentang reportnya, tentang penilaiannya. Ya, ini Apa bener seperti ya? ini Hmm. more or less is the same actually primary and lower secondary karena memang fokus kepada tiga mapel ya Hmm, hmm, hmm. main subjeknya. Eh, ini primary. Ini yang Berarti progression test ya Pak ya. iya primary progression Nah, testnya ya. Ha-ha. ini progression test. Masih Progression dari test itu dimulai dari kelas 3 kelas 3. sampai kelas 6. Berarti tadi skornya berarti 1 sampai 50 berarti ya buat rapotnya nilainya ya berarti. Ya, benar. Oke, oke. Berarti ini ada kategori-kategorinya. Kalau basic itu 10%, kalau sains 15. Itu beda-beda tiap subjek pun Tiap subjek kerja beda-beda Pak. luar biasa. Jadi kita benar-benar mengcapture sebenarnya individu anak ya. Hmm. Oke, berarti tadi.
tiap subjek pun beda-beda, berarti mesti disesuaikan juga nih. Bisa jadi apakah nilai sekian di math sama di science apakah sama? Ternyata berbeda. Berbeda, benar. Oke. Tergantung strain yang ada. Hmm, hmm. Oke, mungkin sambil nunggu. Nah, kalau Oke. Bapak Ibu silakan nih kalau ada pertanyaan lain nih sambil Miss Jenny tadi cari contohnya, boleh ditanyakan silakan ketikkan di kolom chatnya. Oh, ini sudah ada nih dari Miss Jenita. Ini biasanya contoh after kita checkpoint. Mm-mm. Ini statementnya dan kita memang merupakan Cambridge Center, jadi dengan ID 220. Mungkin ini general information ya to parents. Oh, itu Kalau nilainya. misalnya mau cari sekolah untuk anak-anak, kita mau tanya nih, sekolahnya memang nasional atau SPK misalnya ya. Mm-mm. Kalau memang dibilang kita nasional plus, to be honest Bapak Ibu nggak ada lagi yang namanya nasional. Nasional Plus. Tidak ada, yang ada hanya nasional, kemudian SPK. SPK gitu. Jadi biasanya kalau mereka mengakui bahwa mereka SPK, misalnya kurikulum providernya apa nih gitu ya. Mm-mm. Karena informasi kan sangat berkembang ya sekarang dan sangat terbuka. Jadi biasanya as a Cambridge, misalnya running Cambridge curriculum, ID-nya berapa gitu ya, Bapak Ibu boleh tanyakan ID-nya berapa as a Cambridge Center gitu. Jadi biasanya itu akan ada ID ID merupakan kita registered as the Cambridge Center seperti ini. Misalnya IB juga seperti itu. Kalau memang mereka bilang running IB, apakah memang benar terregistrasi? Biasanya tanyakan aja ya, Mami, Dedi, boleh tahu ID centernya berapa gitu ya. Ini general information untuk kita Hmm. gitu. Jadi nggak hanya sekedar marketing gimmick lagi ya, tapi benar-benar ini valid atau tidak yang kita akan dapatkan. Apalagi untuk namanya untuk anak-anak kita kan nggak mau asal-asalan ya. Pasti kita akan pikirkan dari semua aspeknya. Nah, seperti ini kalau contoh statement result yang akan didapatkan, jadi itu akan tertera has achieved the following scores. Hmm. Jadi Englishnya outstanding. Outstanding itu apa? Ini ada scale and description-nya Hmm. di sini. Jadi karena memang tiga mapelnya itu akan ada semua di sini. Hmm. Mungkin ini Oke, lebih oke. lebih jelas. Jadi kalau Oke. misalnya outstanding berarti between 41 to 50. Iya, Nah ini 48 out of 50. oke. Jadi cukup jelas juga ya nilainya berapa, harus keterangannya, apakah dia Iya. tadi outstanding, high, good, aspiring, or basic. Jadi kita tahu nih, jadi selain hanya nilainya aja kita tahu, oh level outstanding nih anak kita gitu, luar biasa. Oh ini udah melewati rata-rata, kita sangat paham. Oke. Ya, ini contohnya. Kemudian Yes. mungkin ada pertanyaan lain. Oke, nah mungkin sambil nunggu pertanyaan lain, saya juga mungkin akan menjelaskan nih ke Bapak Ibu semua tentang Sinotif lebih jauh lagi gitu. Gimana sih Sinotif bisa membantu putra-putri Bapak Ibu, terutama yang mau ikut ujian-ujian di primary, contohnya checkpoint. Ini saya sambil sharing kan. Oke. Oke, salah satunya kita prepare dengan menyiapkan webinar ini nih, Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa prepare lebih tahu lagi gitu kan tentang ujian-ujian yang ada di Cambridge, terutama buat tadi checkpointnya, sehingga nanti hasilnya bisa lebih maksimum lagi. Nah, ini sedikit saya putarkan video tentang sinotifnya. Oke, oke kita bisa simak Bapak Ibu. Sinotif adalah bimbingan belajar spesialis eksakta yang secara khusus bergerak di bidang matematika, fisika, dan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Sinotif terus mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan sampai siswa yang sedang mempersiapkan semester awal mereka di tingkat universitas. Sinotif didirikan secara resmi pada tahun 2000 oleh Bapak Hindra Gunawan dan Bapak Antonius Guswanto. Dua sosok yang telah mengabdi di dunia pendidikan sejak masa kuliah di Yogyakarta, melihat perlu adanya perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, maka berdirilah Sinotif yang kita kenal hingga saat ini.
dua cara, boleh pakai yang ini, boleh pakai cara yang ini, oke? Ya, sih. Boleh dicoba dulu ya. 25. Okay, so you're supposed to be read on the number, Claire. Brunei Darussalam. Ya, Yang benar. kita semua Karomi Saleh. Oke, kalau gitu berarti sudah selesai benar semua ya tadi ya. Entah kenapa kalau di Sinotif itu pembawaan dari materinya itu lebih mudah dicerna gitu. Guru-gurunya seru, fun, cara-cara yang asik, dan juga nggak bikin pusing lagi. Nah, kakak-kakak yang ngajar di Sinotif semuanya itu sangat amat baik dan sangat membantu. Sejak belajar di Sinotif, nilai matematika dan fisika saya meningkat sangat baik. Hingga dapat nilai 100 loh. Terima kasih kakak-kakak. Bersama Sinotif, belajar live interaktif menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, mungkin itu adalah video penjelasan tentang Sinotif secara ringkas. Jadi Sinotif bisa menjadi nih kepercayaan orang tua, karena orang tua pasti tadi, wah materi ini saya udah nggak belajar lama nih, ataupun kok udah beda banget sama dulu. Anak SD kok belajar tadi ada chemistry, ada physics gitu, ada math-nya sudah sulit juga. Nah, orang tua bisa bebas stres sehingga orang tua ya fokus saja pada bisnis atau karirnya. Dan anak pun juga bisa memiliki konsep yang benar gitu. Jadi tadi kan konseptual banget kalau di Cambridge gitu kan. Dan sehingga bisa kita dampingi sehingga bisa bebas dari stres gitu. Sehingga bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus dan mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa program inisiatif, ada dari program yang diamond, yang private, platinum untuk semi private-nya, lalu ada untuk kelas nasional kita gold dan ada kelas silver untuk belajar secara mandiri. Nah, kenapa sih Sinotif? Karena saya sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, tepatnya 24 tahun. Jadi gurunya spesialis nih, yang mengajar matematika sendiri, fisika sendiri, kimia sendiri. Jadi nggak satu guru belajar buat semua subjek, tapi udah spesialis masing-masing. Dan belajar juga tadi sistemized. Jadi dari paling mudah, paling basic, sampai tingkat paling susah kita ajarkan. Jadi ketika nanti mengerjakan soal, siswa bisa mengerjakan dengan baik kayak gitu. Sebagai personalize. Jadi kita belajar sesuai dengan kebutuhan siswanya. Oh, dia mau tentang math, dia mau tentang physics, kita bisa arahkan ke kelasnya masing-masing. Ataupun misalkan, oh dia mau tentang belajarnya tentang checkpoint atau tentang tes yang lain, kita bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka pengen kayak gitu. Dan kita ada limitless, kita ada tambahan belajar 24 jam nonstop lewat web 100 Institute sama aplikasi tanya jawab soal. Jadi ketika dia nggak ada jadwal lesnya, ketika dia mau tanya, kita tetap bisa bantu kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada satu video lagi bisa saya putarkan. Waktu adalah hal yang paling berharga dan tidak bisa diulangi kembali. Ketika anak-anak menginginkan waktu kita untuk menemani belajar, kita terlalu sibuk bekerja. Begitu juga anak-anak. Waktu mereka sudah habis digunakan di sekolah. Macet di perjalanan, hingga kegiatan sepulang sekolah. Jika kita mencintai anak kita pasti akan memberikan yang terbaik. Sinotif, bimbel live interaktif teman terbaik menemani si kecil belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif terbukti berhasil meningkatkan nilai siswa selama lebih dari 20 tahun. Karena waktu begitu berharga, bersama Sinotif, aku bisa memiliki waktu berkualitas bersama keluarga. Oke, nah tadi karena kita selalu pengen memberikan yang terbaik buat putra-putri kita, jadi kita bisa tadi memilih dari primary, menggunakan Cambridge dengan pilihan terbaik, ataupun tentang pembelajaran tambahannya, Bapak Ibu bisa berikan tambahan di Sinotif. Dan untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini gitu, pasti kita pengen tahu nih, anak kita sebenarnya sudah sampai mana sih basicnya? Apakah sudah sangat kuat ataupun ternyata belum kuat? Nah, kita bisa berikan tes kemampuan dasar eksakta, khususnya di pelajaran matematika. Jadi biar tahu nih, oh anak saya mau checkpoint tahun depan nih. Dia udah sampai mana ya pengetahuannya? Apakah sudah 100% ataupun bahkan masih 50%, 40% kayak gitu. Jadi kita tahu nih, jadi kita bisa berikan ini secara free. Jadi tinggal hubungi nih Kak Education Consultant atau Kakak speknya biar Kak saya mau dong dites untuk kemampuan dasar eksakta, kita akan berikan tesnya. Dan satu lagi informasi, nah di tanggal 13 September nanti, 13 dan 14 September kita akan berikan namanya tryout. Jadi tryout ini buat mengetahui berapa sih
kemampuan putra-putri kita untuk Cambridge checkpointnya apakah sudah sangat bagus ataupun ternyata masih perlu ditingkatkan lagi. Dan ini kalau sekarang udah bagus, apakah dia bisa menyusul nih nanti mungkin di bulan Juni ataupun ada yang mungkin di Oktober nanti ikut tesnya udah siap sebagai berapa persen? Nah, kita bisa berikan isyarat. Jadi dicatat Bapak Ibu tanggal 13 September di jam 16 atau di Sabtu 14 September jam 10 pagi. Jadi mungkin setelah pulang sekolah atau Sabtu di liburannya kita bisa tahu nih putra-putri kita sudah sejauh mana kesiapan untuk checkpoint ini seperti apa. Mungkin itu informasi dari saya. Mungkin Miss Jenita sudah ada nih mungkin tadi yang mau ditampilkan lagi Eh, untuk ini kali ya sebelum Pak. penutup ya kayak mungkin contoh tesnya seperti apa sih gitu biar Iya, oh result result untuk ini ya. iya. As a school tadi as a student nih, paling tidak Mm-mm. kita ada gambaran. As a school itu kita dapat seperti ini. Ya, ini as a school ya kita akan Mm-mm. dapat. Jadi kita bisa tahu nih sebagai edukator di mana nih kekurangan kita. Hmm, Kalau dilihat tadi dari sini ini kan 35 ya. iya 35 average-nya dan 34 untuk ratingnya writing. rating Sedangkan untuk international average-nya itu di 33 dan 33. 32. Jadi kita sudah lihat. Tapi yang untuk as a school, em, nah ini dia juga ada evaluasi untuk kita sekolah. Ini Stella Maris kekurangannya di mana nih? Di chemistry. Nah, ada chemistry-nya masih kurang ini 31. Average-nya sebenarnya 31. Tapi Stella Marisnya dapatnya hanya 28 gitu ya. Jadi untuk tahun ini kita membuat strategi lagi nih. Apa yang harus kita lakukan as educator mempersiapkan anak-anak kita, pengetahuannya gitu ya, skills-nya. Ini kita sedang persiapkan. Nah, tadi uniknya Bapak Ibu untuk pendidikan sekarang bahwa tadi yang saya lihat ya Sinotif juga terus berkembang ya. Kita sebagai sekolah juga berkembang, sebagai penunjang pendidikan, learning supportingnya juga berkembang. As parents juga kita terus harus berkembang ya, maju. Kalau kita untuk zaman sekarang kita benar-benar bisa pilah nih, misalnya orang tua dengan tuntutan pekerjaan yang sangat padat mungkin ya, kita percayakan anak kita ke sekolah yang sudah memang benar-benar ready, benar-benar siap untuk mendidik anak kita, baik itu karakternya, baik itu knowledge-nya, pengetahuan, skills-nya ya. Karena memang sebenarnya ke depan nanti yang dibutuhkan adalah life skills sebenarnya. Tapi untuk menuju life skills itu kita juga secara knowledge-nya kita harus ajarkan ke anak-anak kita. Dan biasanya kalau memang kita as a parents itu dengan berbagai kesibukan yang ada gitu ya, dengan fokus kita juga bukan hanya kepada satu tapi kepada semua hal. Bagaimana cara anak kita supaya tidak terabaikan? Ya, serahkan kepada orang-orang yang sudah ini ya Pengalaman bersiap ya. gitu untuk bisa mendukung anak-anak kita bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi, hasil yang lebih kita inginkan gitu. Jadi misalnya kalau memang tidak cukup di sekolah, bantu lagi dengan di luar, mungkin dengan sinotif gitu ya. Jadi kita bisa sinkron nih pendidikannya gitu. Apalagi kalau tadi saya lihat Mami, Dedi itu boleh dong ikut anak-anaknya ya untuk cek dulu pengetahuan anak kita sampai di mana ya. Yang untuk kegiatan tadi itu ya Pak Hafiz Iya ya. betul Miss. Nah, itu bagus. Oke oke. Nah mungkin buat penutupnya ada nggak statement atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan biar orang tua nih biar lebih prepare lagi buat anaknya sehingga checkpointnya nanti atau ujian Cambridge-nya itu bisa lebih maksimal. Mungkin boleh dikasih tips atau trik terakhir nih gitu. Ini ultimate-nya nih, ini dicatat nih Bapak Ibu nih semua nih. Ya, jadi tadi sama ya seperti Nah, before the checkpoint examination, itu tadi ada progression test. Biasanya kita bisa dapatkan tuh skill anak kita sampai di mana, dan kita bisa latih lagi. Jadi lebih terfokus gitu ya, karena kita mau mendapatkan hasil yang bagus, yang maksimal dari anak-anak kita. Jadi skillsnya, knowledge-nya tadi ya. Jadi tipsnya itu adalah kita mulai detail terhadap kebutuhan anak kita. Dan saran saya, tips saya Bapak Ibu, kita nggak boleh ignore ini, yang satu ini, gitu. Tapi kita benar-benar fokus, detail,
untuk bisa menolong anak kita di mana kelemahannya, di mana kekurangannya. Sehingga ya kita sudah lakukan yang terbaik, anak kita juga akan melakukan yang terbaik. Saya percaya itu dengan kita memberikan dukungan positif ke anak-anak kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang bisa saya Oke, sampaikan. luar biasa. Jadi kita harus lihat step by stepnya, setiap progression test kita evaluasi, kita cari perbaikannya, sehingga nanti di ujian sebenarnya di Cambridge Checkpointnya tadi bisa jauh lebih maksimal lagi. Benar. Oke, nggak kerasa nih Miss Jenita sudah jam 11:05 kita ngobrol-ngobrolnya 1 jam. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat nih Bapak Ibu semua yang kita dapatkan dari Miss Jenita di pagi ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan nih untuk putra-putri kita sehingga nanti bisa maksimal untuk menjalani primary schoolnya gitu sampai nanti di endingnya di ujian checkpointnya juga hasilnya bisa maksimal. Terima kasih sekali lagi Miss Jenita buat ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat gitu Kak. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Makasih Pak semua Hafiz. yang sudah hadir di kesempatan kali ini sehingga kita dapat ilmu baru gitu kan. Dan jangan lupa nih untuk ikuti kegiatan-kegiatan webinar edukasi sensitif berikutnya bisa lihat terus dipantengin di grup WA grupnya ataupun bisa juga ada nanti di sosial media si notifnya seperti apa dan juga nanti jangan lupa juga follow juga sosial media Stella Maris untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru nih tentang pendidikan di Stella Maris seperti apa. Kita tadi mungkin raihan-raihan achievement-achievementnya sehingga Bapak Ibu misalkan mau mendaftarkan anaknya yang cari sekolah yang terbaik pastikan jangan lupa daftar di Stella Maris kayak gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup untuk webinar edukasi sensitif pagi ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih juga Terima Miss kasih Pak Jenita. Hafiz.